Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cicep Syahrul, mahasiswa Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, semester 2 dari Universitas Bale Bandung. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang wujud bela negara sebagai perisai bangsa. Sebelum melanjutkan video, mari kita simak pengertian dari bela negara dan perisai bangsa. Apa sih yang dimaksud dengan bela negara? Bela negara merupakan suatu sikap, perilaku, dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara, baik oleh perseorangan ataupun berkelompok. Lalu adapun makna dari perisai bangsa ialah merupakan perlindungan atas perjuangan bangsa yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi, wujud bela negara sebagai perisai bangsa adalah suatu sikap kita sebagai warga negara yang membela negara dalam upaya melindungi atau memperisai negara. Dalam mewujudkannya kita membutuhkan satu sama lain, adapun yang bisa dilakukan sendiri. Sekarang saya akan membahas mengenai sejarah Indonesia terlebih dahulu, mari simak baik-baik. Indonesia memiliki sejarah panjang yang kaya dan beragam. Secara singkat, Indonesia telah menjadi tempat peradaban yang berabad-abad lamanya. Sejarahnya dimulai dengan kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit yang menguasai perdagangan maritim dan wilayah luas di Asia Tenggara pada masa lampau. Pada abad ke-16, penjelajah Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda tiba di Indonesia dalam mencari rempah-rempah. Hal ini menyebabkan dominasi kolonial, terutama oleh Belanda yang menguasai mayoritas wilayah Indonesia selama berabad-abad. Setelah periode penjajahan, Indonesia meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi kemerdekaan itu diikuti oleh perjuangan merebut kemerdekaan yang sebenarnya dan menyusul pembentukan negara Republik Indonesia yang merdeka pada 27 Desember tahun 1949. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan menjadi salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia dengan keanekaragaman budaya, bahasa, dan suku bangsa yang menjadi kekayaan negara ini. Andil Soekarno dan Hatta sebagai Presiden pertama Indonesia. Pak Soekarno dan Pak Hatta adalah dua tokoh penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam perjuangan untuk kemerdekaan dan pembentukan negara. Ia berjuang keras dalam menyampaikan semangat dan gagasan tentang kemerdekaan Indonesia, dan perannya sangat penting dalam menyatukan berbagai kekuatan untuk meraih kemerdekaan. Pak Hatta atau Bung Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Ia adalah seorang intelektual dan ekonom yang berperan aktif dalam menyusun dasar-dasar ekonomi negara baru. Selain itu, Pak Hatta juga berperan penting dalam perundingan diplomatik untuk mencapai pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Kedua tokoh ini bersama-sama memimpin perjuangan melawan penjajahan, menyusun naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan memimpin negara dalam masa-masa awal kemerdekaan. Pengabdiannya bagi negara telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Indonesia yang mempunyai banyak keberagaman. Tetapi sebelum berlanjut, mari kita simak lagu dari Sabang sampai Merauke terlebih dahulu. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sang menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu,
menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan. Pulau-pulau yang ada di Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Maka tidak heran jika Indonesia menjadi negara dengan kepulauan terbesar ke-6 di dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan sekitar 17.508 pulau. Dengan banyaknya pulau-pulau yang ada di Indonesia membuat negara kita mendapatkan beragam keunikan seperti beragam suku, ras, budaya, dan agama. Bahkan ini sudah ada jauh sejak dahulu kala. Di mana kita dapat melihat hasil dari peradaban-peradaban tersebut. Hasil dari peradaban-peradaban ini terjadi saat masih adanya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Seperti bangunan candi, orang-orang dari suku kelompok tertentu dengan ciri fisik yang berbeda. Alat-alat perang, uang logam sebagai alat untuk transaksi dan juga agamanya. Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman hayati, flora, dan faunanya pun beragam. Tetapi ada flora dan fauna yang hanya bisa ditemukan di Indonesia saja. Contoh flora yang hanya ada di Indonesia yaitu bunga Rafflesia arnoldi atau biasa disebut bunga bangkai, tumbuh dan mekar mengeluarkan lendir yang mempunyai aroma busuk seperti bangkai sehingga mengundang lalat datang dan selang beberapa hari bunga akan layu, membusuk kemudian mati. Kemudian ada fauna yang hanya bisa ditemukan di Indonesia yaitu komodo pada habitatnya berada di Indonesia bagian timur, khususnya Nusa Tenggara Timur. Komodo adalah salah satu jenis kadal yang berbahaya bagi manusia dan mampu menyebabkan kematian bagi manusia. Meskipun mungkin terluka oleh kadal jenis lain, tidak ada yang memiliki racun yang seperti komodo. Selain itu, Indonesia terkenal akan kulinerannya. Kulinernya terdapat dari Sabang sampai Merauke, sangat banyak sekali. Lidah orang Indonesia berbeda dengan negara yang menyukai makanan yang hambar atau tak terlalu kuat. Rasanya, orang Indonesia menyukai makanan yang bumbu dan rasanya kuat. Contoh makanan khas Indonesia adalah rendang, nasi goreng, depuk, lotek, opor, seblak, gudeg, papeda, dan masih banyak lagi. Selain itu, orang Indonesia juga sangat menyukai makanan yang pedas. Dari sekian banyaknya keberagaman, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bangga dengan keberagaman ini. Seperti semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Ini memaknai bahwa negara kita adalah negara yang beragam dan berbeda-beda, dan dengan perbedaan, ini menjadikan negara kita negara yang damai dan saling toleransi dan juga menghormati. Nah, sebagai wujud dari bela negara, kita harus bangga terlebih dahulu terhadap negara tercinta kita. Kemudian, wujud dari bela negara sebagai perisai bangsa adalah dengan kita membela negara kita. Contohnya seperti mengadakan upacara pada setiap hari Senin,
saat duduk di bangku sekolah. Dan juga melakukan upacara saat upacara memperingati kemerdekaan Indonesia, yaitu setiap tanggal 17 Agustus. Mewujudkan bela negara itu dilakukan dari hal kecil terlebih dahulu dan dimulai dari diri sendiri, dan kita wajib menghafal dan mengetahui makna-makna dari lagu-lagu kebangsaan negara kita, agar perjuangan para pahlawan yang telah gugur tidaklah sia-sia. Sekarang, marilah kita simak dan dalami makna dari lagu mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita demi membela negeri ini. Para pahlawan memiliki jasa yang sangat besar bagi negara kita. Mereka rela mempertaruhkan semuanya demi negara ini, bahkan nyawa sekalipun taruhannya. Itulah wujud dari bela negara sebagai perisai bangsa. Saya Cecep Syahrul pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.